Video kali ini saya persembahkan buat kalian yang sudah subscribe saya tanpa saya suruh. Karena sebentar lagi saya akan mengadakan sebuah member di YouTube. Ketika kalian tidak subscribe channel saya, kalian tidak akan bisa tergabung ke member saya. Mau apa kita kali ini? Saksikan terus sampai habis, jangan di skip. Jadi video kali ini saya akan melakukan farm tour, itu adalah permintaan dari kalian. Tapi saya itu paling nggak suka melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ketika saya melakukan farm tour, saya juga akan mengajarkan banyak hal kepada kalian tentang seluruh ikan yang ada di sini yang sedang saya jual di Instagram saya. Yang pertama, kalian bisa melihat di akuarium pertama ini, itu ada beberapa ikan yang secara kasat mata kalian akan bilang ini haberet pasti kan. Cuma saya tuh paling nggak suka jual yang kualitas-kualitas biasa. Saya menjual haberet ini itu adalah yang rostel. Saya ambilkan satu contoh aja nih. Haberet rostel ini pada awalnya itu dari mana saya nggak tahu ya, tapi pasti dari luar negeri. Bercanda masuk ke sini. Nah, kita akan lihat lebih jelas. Saya akan duduk di sini, saya akan jelaskan sedikit tentang si haberet rostel. Haberetnya saya yakin kalian semua sudah paham, tapi rostelnya itu tidak semua dari kalian itu pasti paham. Ros artinya adalah mawar, tel artinya adalah ekor. Jadi rostel artinya adalah ekor mawar. Kalian bayangkan saja bunga mawar itu ada di ekor seekor ikan gapi, itu seperti apa? Ya seperti ini. Nah, jadi rostel itu untuk mengartikan ekor yang half moon yang ada lipetan-lipetan seperti bunga mawar. Nanti saya akan tampilkan gambarnya bunga mawar di sini. Nah, ketika ada bunga mawar di ekornya gapi, kemudian si pencipta ini kan bingung tuh ngasih nama, waduh, ini sebenarnya saya pengen bikin half moon, tapi kok ada lipetan-lipetan, dan kebetulan dia warnanya tuh merah. Kira-kira saya kasih nama apa ya? Tepat. Tepat sekali, rose tail. Lanjut di tank kedua kita melihat albino yellow cobra. Ini kebetulan sisa hanya 2 trio. Jadi ada di sana itu ada 2 jantan dan beberapa betina. Tapi saat video ini dibuat, sisa tinggal 1 trio aja karena sudah laku, tinggal nanti kita kirim di hari Senin. Mungkin saya tidak perlu bahas banyak tentang albino yellow cobra. Yang jelas ada albino yellow cobra ini jenis yang masih mahal. Tapi di Gapi Indonesia itu saya selalu berusaha untuk menjual yang realistis. Jadi ketika dia sangat langka dan terlalu mahal, mungkin saya tidak akan jual dulu, saya akan perbanyak dulu, dan saya akan mulai menjual mungkin dengan harga yang realistis. Di tank ketiga, nah ini saya akan bahas agak banyak nih tentang si Platinum Red Tail Dumbo Ear. Jadi kalian bisa lihat, ini adalah jenis yang banyak direkomendasikan kepada kalian para pemula oleh seller-seller lain. Cuma kalau di Gapi Indonesia, kalian tidak akan selalu melihat ikan untuk pemula itu adalah ikan ini. Jadi saya tuh menggolongkan ikan untuk pemula itu tidak berdasarkan jenisnya, tapi berdasarkan ikan yang punya daya tahan tubuh kuat dan mudah dipelihara. Artinya si Dumbo Ear ini itu bisa jadi bukan untuk pemula, ketika dia mungkin sulit dirawat atau daya tahan tubuhnya lemah. Saya akan ambilkan contoh dulu. Salah satunya, nah ini. Jadi kenapa dia dikasih nama Dumbo Ear, kenapa dia digolongkan pemula, saya akan jelaskan. Saya ambilin 2 ya, biar agak jelas. Ya, kita akan bahas sedikit tentang si PRTDE. Jadi orang tuh sering menyebutnya sebagai PRTDE yang mungkin pemula tuh nggak ngerti. Jadi PRTDE itu adalah singkatan Platinum Red Tail Dumbo Ear. Kita akan bahas dulu dia sebagai ikan pemula ya. Kenapa sih kok ikan ini selalu digolongkan ke ikan pemula? Menurut saya, menurut pengamatan saya, itu karena si ikan ini itu sulit sekali untuk mendapatkan kesempurnaan. Jadi artinya orang yang menjual PRTDE ini itu pasti kualitas dari form, warna, atau secara keseluruhan itu tidak sempurna. Coba kalau kalian cerdas, kalian menangkap maksud pembicaraan saya. Jadi maksudnya gini, ketika seseorang seller itu ngejual jenis ini tapi dia tidak sempurna, otomatis kan tidak bisa dihargai mahal, atau kita nggak bisa bilang ini ikan kualitas. Dan pada akhirnya dia menggolongkan ke ikan pemula. Itu adalah pemikiran saya. Jadi kalau salah tolong dikoreksi, tapi kalau benar tolong kalian subscribe channel saya. Jadi ini satu-satunya video yang saya selalu bicara tentang
subscribe. Kenapa? Karena ini buat kepentingan kalian sendiri. Ketika saya sudah mengadakan sebuah member, tapi kalian belum mensubscribe, jangan salahkan saya kalau kalian tidak bisa tergabung ke member saya. Jadi sebenarnya kenapa ini digolongkan ikan pemula itu karena seller, bukan karena buyer. Aneh, ya memang aneh. Kalau saya nih ya, ketika ikan ini berkualitas, nah saya akan mengajarkan nanti ke kualitas keduanya ya. Ketika ikan ini berkualitas, saya tidak akan menjualnya dengan harga murah, dan saya tidak akan bilang ini untuk pemula. Jadi artinya, kalian yang sudah punya beberapa jenis ikan, tapi kalian tertarik dengan jenis ini karena kualitasnya, itu kalian bisa beli. Ingat ya, ikan pemula itu yang ngebuat adalah seller. Kenapa? Karena kualitasnya. Kita masuk ke kualitas sekarang. Kualitas dari Platinum Red Tail Dumbo Ear yang tersulit adalah foam ekor. Ya, jadi ketika saya bicara, saya tidak selalu membicarakan kelebihan saya dan kekurangan orang lain, tapi saya bicarakan kekurangan Gapi Indonesia. Yang pertama adalah saya pernah menjual Platinum Red Tail Dumbo Ear itu yang bukan kualitas seperti ini, tapi kualitas di bawahnya ini. Foam ekornya, kaudal itu tidak bundar atau tidak bulat. Dia bukan tergolong ke half moon, walaupun terlihat seperti bundar, tapi dia sebenarnya itu harusnya disebut ke fantail. Jadi fantail itu seperti half moon tapi kecil, artinya tidak bisa besar banget. Dan kalau half moon itu mutlak dia harus lurus ya, karena half moon setengah bulan. Setengah bulan itu berarti tanggal 15. Nah, dia ini bukan half moon, jadi jangan kalian bilang reject ketika turunan dari PRT-DE ini tidak memiliki ekor yang sempurna bulan setengah. Ya, bulan setengah ya. Nah, saya lanjut ya. Pertama adalah kualitas ekor. Ketika kalian mendapatkan anakan yang ekornya bundar seperti ini, nah ini sudah dibilang bagus ini. Nah, bundar kan kalian lihat tuh ya. Ini sudah bisa dibilang masuk ke dalam grade A. Yang pertama adalah ekor, karena penilaian di kontes, kita masuk ke kontes dulu ya, itu adalah ekornya punya porsi yang sangat besar. Kemudian, platinumnya, jangan platinumnya dulu, kita bahas, karena dia namanya Dumbo Ear, kita bahas ear-nya dulu. Karena dia Dumbo Ear, artinya dia berbeda dengan Big Ear. Nah, ini ilmu yang berharga lagi, kalian suka bingung tuh, Platinum Red Tail Big Ear dengan Platinum Red Tail Dumbo Ear. Big artinya besar, Dumbo artinya gajah. Saya nggak ngerti apakah di kamus sate gajah, tapi maksud orang Dumbo Ear itu adalah kuping gajah. Artinya si Dumbo itu seharusnya lebih besar daripada si Big. Kalian bisa menyebut ikan itu Big Ear ketika ear-nya itu berwarna hitam, tapi tidak besar. Itu kalian bisa sebut sebagai Big Ear. Tapi ketika kalian mau menyebut dia sebagai Dumbo Ear, mutlak ear-nya harus besar, bahkan sangat besar. Jadi saya kasih batasan ya, Big Ear untuk ear yang hitam, atau ear yang hitam dan besar, tapi tidak besar banget. Dumbo Ear itu mutlak harus besar banget. Semoga kalian jelas, tapi kalau masih ada yang tidak jelas, silahkan kalian komen di bawah. Setelah kalian mendapatkan ekor yang bulat dan ear yang sangat besar dan hitam, selanjutnya adalah platinumnya. Nah, kalau platinum di Platinum PRT-DE ini, kita harus memelihara dia sampai setidaknya di usia 4 atau 5 bulan untuk kita mendapatkan platinum yang sempurna. Bagaimana platinum yang sempurna? Wes, ini kok ilmu yang saya bagikan mahal sekali ya. Jadi, saya tuh sering nonton channel-channel kalian tuh, walaupun kalian masih subscribernya sedikit, viewernya sedikit, masih puluhan, ratusan, tapi saya tonton. Dan saya tuh sebenarnya pengen mengedukasi kalian supaya kalian bisa membuat konten tuh dengan baik. Dengan baik tuh bagaimana? Ya, ketika kalian membahas segala sesuatu, bahaslah sampai tuntas. Tapi yang sering saya lihat, judulnya oke nih, saya buka, pembahasannya hanya 1 poin, itu pun tidak jelas biasanya. Nah ini ya, kita masuk ke platinum sekarang. Platinum yang berkualitas itu selain full, dia juga harus mempunyai warna yang jelas. Warna yang jelas itu artinya gini, platinum itu macam-macam di Gapi. Jadi ada platinum yang putih, ada platinum yang hijau, ada platinum yang biru. Arti dari platinum itu adalah warna metalik yang memantulkan cahaya. Semoga kalian jelas, tapi kalau masih kurang jelas, silakan komentar di bawah. Nah, yang ingin saya kasih tahu ke kalian, jadi dari Gapi Indonesia ini, kita bukan perusahaan terbaik, saya bukan breeder terbaik, saya bukan seller terbaik, tapi kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Artinya apa? Ketika saya punya ikan yang bukan nomor 1, artinya dia mungkin grade B, atau mungkin dia tidak sesuai harapan saya tetap akan jual, tapi saya kasih harga yang lebih murah, dan saya rekomendasikan buat pemula.
Kenapa buat pemula? Karena pemula itu kan anggapan saya baru mau mulai atau baru mau mencoba untuk belajar. Ketika dia dapat ikan yang sangat bagus, saya sebagai seller atau breeder, saya merasa sayang. Jadi seakan-akan kalian memberikan sebuah benda deh, kita ibaratkan sebuah benda yang mahal. Contoh kamera deh. Kalian menghadiahkan sebuah kamera yang bagus kepada ponakan kalian yang mungkin belum paham tentang kamera. Apakah kalian rela? Saya tidak bicara soal materinya, tapi apakah kalian rela barang tersebut rusak di tangannya atau mungkin tidak berguna di tangannya? Itu adalah analogi saya untuk si pemula. Dan untuk yang kualitas terbaik seperti ini bagaimana? Ya tetap kita jual lebih mahal dan saya tidak selalu menyarankan itu untuk pemula. Jadi artinya pemula boleh beli, kalian yang bukan pemula atau mungkin sudah punya beberapa koleksi itu pun boleh beli. Tapi ingat, harganya pasti berbeda dengan yang pemulanya. Nah, berhubung yang saat ini ready itu adalah yang grade A-nya, saya mau bocorkan sedikit ya. PRTDE ini tidak harus selalu dijual murah atau mungkin tidak harus selalu diambil-ambilkan ini ikan pemula yang nggak bisa bagus. Saya buktikan ikan saya bagus dan saya menjual dengan harga Rp150.000. Ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Artinya, kasta kita berbeda. Jangan baper, jangan tersinggung, karena kalau kalian yang rakyat jelata tersinggung, seharusnya yang saya labelkan sebagai sultan, itu juga tersinggung. Lanjut. Setelah kita di tank si PRTDE, kita akan masuk ke tank yang... Nah, saya menyebut ini sebenarnya sih Black Moscow. Saya menyebut ini sih sebenarnya sih Blue Moscow ya, tapi karena saya melihat fenomena di kepalanya dan di badannya, itu dia beberapa itu lebih terang. Jadi kalian bisa lihat nih ada beberapa ekor yang terang. Dan dia bisa berubah itu sangat cepat, artinya bisa berubah menjadi gelap, menjadi terang, itu sangat cepat. Dan kemudian setelah saya pelajari, oh ternyata itu adalah ciri khas dari elektrik. Jadi elektrik itu kalau saya sebagai awam dulu, itu menilai ikan ketika disorot cahaya itu muncul kilatan-kilatan. Tapi ternyata elektrik itu ciri khasnya adalah warna di kepala itu sedikit lebih terang, kalau dia sebagai Blue Moscow, dan perubahannya itu sangat cepat. Jadi dia bisa berubah warna dengan sangat cepat. Kemudian ini akhirnya saya beri nama Electric Blue Moscow. Saya mungkin nggak akan bahas banyak ya, karena ini juga sudah cukup lama lah saya rilis. Nah, saya akan masuk ke yang tank berikutnya. Tank berikutnya, ini kalian... Nah, nih saya gini dulu biar mendekat dulu ya. Kalian mungkin jarang melihat ikan ini di seller-seller lain atau di breeder-breeder lain, karena nanti saya bocorkan kenapa kok dia jarang muncul di pasar lah, di pasaran online lah. Ini adalah jenis leopard. Jadi leopard itu ciri khasnya adalah totol-totol. Jadi buat kalian yang nggak tahu leopard, silakan kalian main ke kebun binatang dan kalian cari kandang yang isinya itu seperti kucing tapi totol-totol. Itulah leopard. Saya akan ambilkan contohnya lagi. Nah, kita akan ngobrol sedikit tentang si leopard ini. Kenapa dia itu jarang terlihat di pasaran? Karena mencetak leopard itu tidak mudah. Jadi ketika kalian beli indukan di saya atau di seller lain, terus kemudian kalian cetak, kalian anakan, itu celananya kelihatan. Dan kemudian ikan kalian beranak, pasti kalian akan kaget. Kok ternyata anakannya itu berbeda jauh dari si indukan. Jadi ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi leopard sering sekali coraknya itu hilang. Jadi ketika kalian dapat indukan bagus, coraknya itu jelas, warnanya solid, tapi si anakannya itu corakannya hilang. Nah, tapi saya sedikit menemukan sih, kenapa kok terjadi itu hanya di jenis leopard. Jadi memang sih genetik nomor satu, leopard tidak mudah, artinya banyak rejectnya. Tapi yang kedua, faktor pakan itu sangat berpengaruh. Jadi ketika ikan kalian masih bayi, sampai dia beranjak remaja, itu butuh asupan protein yang tinggi untuk jenis leopard. Dan saya rasa itu juga butuh diasup oleh pakan hidup. Kalau kalian tahu caranya. Tapi kalau kalian tidak tahu caranya, kalian bisa hanya gunakan pelet-pelet berkualitas seperti Pandora. Pandora itu sudah mengandung banyak protein dan sedikit lemak. Jadi artinya ikan kalian tidak akan obesitas. Ketika asupan proteinnya cukup baik, si leopard kecil atau leopard junior itu akan mulai memunculkan warna kuningnya dulu. Jadi yang kedua muncul adalah corak totolnya. Dan ini saya alami secara saya pribadi ya, saya nggak tahu apa yang terjadi di farm kalian, tapi yang jelas yang saya alami ketika asupan nutrisinya kurang, corak dan warna itu kurang kuat. Jadi artinya dia bisa menjadi bening atau menjadi coraknya itu kurang rapet.
Nah, saya akan masuk ke pembahasan leopard. Jadi kenapa sih dia dinamakan leopard? Jadi leopard itu adalah corak totol yang wajib ada di ekornya, juga badannya. Jadi kalau cuma ekornya doang ya kita tetap bisa bilang dia leopard sih. Tapi contoh nih, kalau misalkan badannya tidak ada totolnya tapi platinum seperti mosaik ya, kita akan bilangnya platinum leopard. Jadi tetap penamaan Guppy yang utama adalah ekor, karena Guppy adalah ikan ekor. Paham ya sampai di situ? Harga leopard itu memang sedikit tidak ada standar, jadi artinya banyak breeder atau seller itu yang menjual di angka 500.000, dan saya nggak bisa bocorin belak-belakan banget. Jadi mohon maaf dulu ya, saya tidak bisa bocorin belak-belakan banget tentang leopard yang berkualitas. Tapi saya akan bocorkan secara gamblang. Yang pertama, ketika kalian memilih leopard, lihatlah ekornya. Selalu ya, kalau Guppy itu lihatlah ekornya. Apakah dia half moon? Karena leopard seharusnya half moon. Dan nanti gini, Guppy Indonesia itu saya sudah bilang tadi bahwa kita bukan perusahaan terbaik, kita bukan breeder terbaik. Artinya ada ikan-ikan yang dia leopard, tapi mungkin half moonnya itu kurang. Jadi kurang lurus. Nah, inilah uniknya saya. Kalau saya tuh selalu ngasih tahu kekurangan dari ikan saya, kekurangan dari saya pribadi atau farm saya. Tapi saya tidak tahu seller lain. Dan ini juga ingin saya ajarkan kepada kalian ketika kalian menjadi seller. Jangan ingin terlihat sangat sempurna. Karena saya sudah mulai membocorkan di Instagram saya. Di sini nih ya, Instagram saya ini di postingan yang ini nih. Nanti dimunculkan. Itu saya kasih tahu, ketika kalian bertemu seseorang yang sangat baik, berhati-hatilah. Karena bisa jadi dia munafik. Ketika kalian bertemu orang jahat, justru kalian bersyukurlah. Kenapa? Kalian sudah tahu dia jahat dan kalian tidak akan tertipu nantinya. Paham? Masuk ke leopard lagi. Channel apa ini ya? Channel ikan atau channel apa ini? Leopard, setelah kalian lihat ekornya half moon, yang kedua adalah corak totolnya. Dan perlu saya kasih edukasi. Leopard muda dengan leopard yang sudah dewasa pasti coraknya berbeda. Totolnya akan semakin jelas seiring dia beranjak dewasa. Jadi artinya leopard muda itu mungkin hanya menampilkan garis-garis seperti mosaik. Tapi semakin dia tua, itu akan semakin mecah coraknya. Setelah kalian lihat half moon dan totol, baru kalian beralih ke badannya. Apakah badannya ada totol atau tidak? Karena kalau tidak, kita tidak bisa disebut sebagai leopard aja, tapi harus entah platinum leopard atau mungkin half black leopard. Itu bisa aja terjadi, karena si totolnya nggak muncul. Kemudian PR yang berikutnya mungkin di dorsal. Dorsal saya lihat dulu ya. Setidaknya kalau dia half moon, dorsal itu bisa membuka lebar seperti ini. Dan yang jelas, total di dorsal itu tidak akan sebanyak ekor. Jadi jangan kalian pertanyakan kenapa kok dorsalnya, totalnya lebih sedikit daripada ekor. Itu wajar. Nah, inilah edukasi di Guppy Indonesia. Kalian selalu mengetahui sebuah kebenaran, bukan dari sudut pandang awam saja, tapi dari sudut pandang yang sebenarnya. Ketika kalian mendapatkan 3 poin tersebut ya, ekor, badan, dan dorsal itu sudah oke. Oke, berarti leopard itu bisa dihargai mahal. Jadi artinya kalau kalian menemukan harga leopard di bawah 500.000, sikat aja bos. Itu karena bisa kalian ternakan dan kalian jual seharga 500.000. Menang banyak pastinya kan? Dan ternyata farm tour di Guppy Indonesia itu memerlukan waktu yang banyak sekali. Saya baru nge-review 3 jenis aja. Ya mungkin dari sebagian ini aja. Itu sudah memakan waktu hampir 6 jam ya. Kita sedikit lagi udah maghrib ini ya. Itu saya udah ngomong 6 jam, nanti mungkin biar diedit sama editor saya supaya menjadi 15 menit lah, supaya kalian yang menonton tuh dapat poin-poinnya aja. Dan mungkin saya masih punya banyak rahasia di sini. Masih ada snakeskin bluetail, masih ada topaz ribbon, masih ada blue grace. Nah, blue grace tahu dong fenomena blue grace yang dibuat oleh Guppy Indonesia. Ini nanti akan saya bahas. Dan ikan terbaik di Guppy Indonesia. Mau tahu apa itu? Saksikan part keduanya yang tidak tahu kapan. Maju terus Indonesia.